Ya, Siang Bapak. Siang. Pak, terkait pertemuan dengan Pak Risman kemarin, Pak, kemarin kan beliau mengajukan restorasi justice. Ini tanggapannya Bapak seperti apa? Apakah menerima atau bagaimana? Ya, kemarin telah datang Pak Risman Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Risman Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Risman datang, suasananya? Ya, biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Berarti belum ada peluang untuk restoratif justice, Pak? Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya, dan nanti tentu saja akan ada tindak lanjut. Sekali lagi, kewenangan ada di Polda Metro Jaya, ada di penyidik Polda Metro Jaya. Ada rasa marah nggak Pak ketika Pak Risman kemarin? Ya, biasa saja. Nggak apa-apa ya Pak atas dengan kemarin-kemarin itu? Biasa saja. Antara Pak Roy dan Pak tidak ada saling kebergantungan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah, baik secara geografi maupun analisa. Setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Itu ya, saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermarks, Umbas Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri bila peneliti lain tidak mengkoreksinya. Ini disumbun kamera sempur liang oke sore bang ketemu gitu Bang. Halo Bang. Halo Bang. Sore Bang. Mas sore Bang. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen metodologi itu saya tuliskan
sekitar 480-an halaman dari 200 halaman lebih di buku Jokowi's White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Roy dan Bu Tifa tidak ada saling kebergantungan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah baik secara biografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa yang dilakukan Pak Roy dan Bu Tifa saya tidak tahu ya, karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang suka atau tidak suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama saya dapati memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo, ya. Terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermarks, ya. Jadi emboss dan watermarks ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermarks dan hologram. Ya. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara digital di akun X dari saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ ya saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermarks. Unggah Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Ya, sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri. Bila peneliti lain tidak mengkoreksinya atau tidak mampu mengkoreksinya, maka sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun, ya ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun, hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan baru saya nyatakan bahwa memang ada itu watermarks dan emboss yang ada pada dokumen yang diupload Dian Sandi Utama konsisten dengan apa yang saya lihat di pada saat gelar perkara khusus. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.